Saudara, unjuk rasa mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Mahasiswa memprotes kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara menggeruduk gedung Biro Rektor USU Rabu sore. Ya, mahasiswa ini menolak kenaikan uang kuliah tunggal atau... Pemirsa, ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung ITB berdemonstrasi memprotes kebijakan rektorat yang mengusulkan mahasiswa bayar uang perkuliahan dengan pinjaman online. Omon-omon. Inilah realita banyak yang tidak sekolah di tengah-tengah kota, apalagi di pelosok desa. Berjuta anak bangsa tak mampu terus sekolah karena biayanya saja sudah semakin menggila. Bukanlah perusahaan yang orientasinya uang, bukanlah formalitas yang penuh dengan kekosongan. Pendidikan hak semua orang yang dilindungi dan dijamin oleh undang-undang. Hei, mana buktinya? Hanyalah sampah belaka. Ternyata yang sekolah hanyalah yang berduit saja. Bukanlah perusahaan yang orientasinya uang, bukanlah formalitas yang penuh dengan kekosongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Fathur Rahman Fadli. Saudara, kali ini kita akan bincang-bincang kembali dengan Pak Fathur Rahman Fadli. Beliau ini ternyata juga sebagai jurnalis senior, bahkan lama berkecimpung sebagai wartawan jurnalis sebelumnya, sebelum jadi akademisi di Universitas Unpam. Beliau juga kita tahu sebagai redaktor pelaksana majalah Forum, majalah yang terkenal itu di masa-masa bidang politik dan hukum, yang politik dan hukum. Dan saudara, kali ini kita coba bincang-bincang dengan Jaong, meminta pendapat dia karena dia juga sebagai akademisi selain memimpin sebuah lembaga riset yaitu IDR, yang terkenal IDR, Indonesian Development Research. Kita mau bahas tentang beberapa waktu lalu itu kan begitu banyak mahasiswa protes tentang kenaikan UKT. UKT itu apa? Uang kuliah Tunggal. Kalau ITB mengistilahkan UKT itu tunggal. Uang kuliah tunggal itu ya. Mulai kita lihat beberapa waktu yang lalu itu bisa demo protes mahasiswa terhadap UGM. Dari UGM itu di Yogyakarta, kemudian juga merambat sampai Sumatera Utara, sampai salah Lampung juga, dan berbagai yang kemudian menimbulkan keresahan pasti dari kalangan orang tua yang pendapatannya mungkin terbatas, tetapi uang kuliahnya begitu semesternya belum lagi ongkos mereka harus kos, makan minum dan sebagainya itu. Dan walaupun itu beda-beda fakultas fakultas humaniora mungkin lebih murah fakultas ilmu humaniora lebih murah, tetapi yang bersifat sains itu kan mahal betul ininya. Kita lihat gitu ya. Nah, Cak, ini
menurut Anda, kita kan prihatin nih kalau begini ya. Sementara tuntutan negara kita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan itu negara mencerdaskan kehidupan bangsa itu kewajiban negara, bahkan tugas negara dan kewajiban pemerintah dan tujuan negara, mewujudkan tujuan negara ya. Gimana kalau misalnya pada rakyat kita yang tidak mampu sekolah dan sebagainya, itu bisa bahaya bangsa ini mengalami kebodohan kalau sebagian besar dari bangsa tidak mampu melanjutkan perguruan tinggi, yang pendidikan tinggi kan, yang layak ya. Nah, ini gimana Anda sebagai akademisi yang tahu, yang pasti mengamati ini dan tahu betul, apalagi walaupun Anda di kampus ini mungkin belum terjadi, tetapi melihat dan ini terjadi di perguruan tinggi peruntungan negeri yang negara yang dibiayai oleh APBN gitu loh. Ya. Oh, bisa seperti itu. Ya, sementara swasta sekarang lebih murah. Swasta ya lebih murah. Ini gimana itu ininya? Menurut Anda perspektifnya seperti apa itu? Ya, itu karena manajemen pendidikan. Pendidikan dikelola oleh orang-orang yang tidak paham pendidikan. Akhirnya pendidikan terjerumus pada kapitalisme, menjadi bagian skrup dari kapitalisme. Dan itu sebenarnya pembangkangan terhadap tujuan negara. Iya, betul. Itu. Bagaimana ceritanya kampus negeri yang dibiayai oleh APBN, mungkin sekarang tidak sepenuhnya ya, karena BHMN ya. Jadi menjadikan BHMN itu apa, coba di Badan Hukum Milik Negara. Oh, Badan Hukum Negara. Barang yang diciptakan ya, yang seharusnya mengabdi kepada kepentingan strategik bangsa mencerdaskan kehidupan bangsa, itu tugas strategik dari negara. Kewajiban pemerintah. Iya, dari negara. Itu kemudian dikelola dan ditata dengan cara-cara kapitalistik. Profitable. Ini sudah tidak benar. Kalau itu swasta mungkin masih kita pahami karena swasta ingin berdiri sendiri. Ya, dia mandiri dan dia membantu tugas negara. Iya, betul. Tapi kalau negara lalu kemudian diberikan kebebasan untuk mengkapitalisasi pendidikan, ini sudah salah kaprah. Benar. Artinya pendidikan kita mengarah kepada kapitalisme liberal. Meskipun ada yang alasannya subsidi silang, bla 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 bla. Tapi itu membuat perguruan tinggi negeri yang dulu bergengsi, dia sudah tidak bergengsi lagi. Kenapa? Karena dia tidak lagi unggul dalam banyak hal. Orang bodoh tapi dia anaknya pejabat yang korup, terus bisa membiayai dia, bisa masuk. Betul. Jadi dia tidak bergengsi lagi. Masuk universitas begini asal dia bisa bayar. Bahkan itu terjadi penyuapan loh. Banyak terjadi yang Lampung itu kan? Anda masuk penjara. Nah, Lampung, itu kan karena gara-gara dibisniskan itu. Banyak juga yang masuk kedokteran katanya, tapi di bawah lembaga, sehingga kemudian seorang warek bisa membawa segini tumpuk rekomendasi agar lulus. Itu pasti ada uangnya. Anak-anak titipan pejabat. Berarti itu ada proses seleksi yang memang tidak ini ya. Kan ini kan ada beberapa tipe seleksi. Diseleksi dengan uang, Pak. Pendekatan prestasi, ada pendekatan ini lagi. Akhirnya kan ada apa? Ada berbagai jenis, ada produk. Jalur masuk saja kok ada produknya. Seharusnya konsisten pada quality misalnya. Orang yang layak masuk perguruan tinggi adalah ini, yang lulus tes ini. Udah overall begitu gitu loh. Tetapi karena ada kebijakan-kebijakan yang otonomi kampus, yang over liberal begitu, dalam segi tertentu mungkin positif dalam mengkapitalisasi dana kampus sehingga kampus menjadi lebih mandiri, lebih otoritatif untuk mengelola otonomi kampus. Tetapi dari pihak lain itu membuka peluang praktek kapitalisasi pendidikan. Dan terjadi suap menyuap di dalam. Suap menyuap di dalamnya. Proses penerimaan mahasiswa, dan buktinya sudah banyak, ya kan, terjadi begitu.
Anda mungkin bisa contohkan, memberi contoh beberapa perguruan tinggi yang sempat ramai ya. Ya kasus Lampung itu, ya Unila itu. Bukan maksudnya misalnya biaya-biaya yang mereka harus tanggung per semesternya. Iya, misalnya saya lihat di ITB itu ada 500.000 sampai Institut Teknologi Bandung. Bandung, ya ITB itu kan kampus bergengsi. Iya betul. Ya kan? Dan ternyata karena ada jalur khusus itu, jalur mandiri, kemudian seorang orang tua dilihat pendapatannya dengan alasan subsidi silang, itu kemudian bisa menerima anak-anak asal dia bisa bayar sekian. Nah, itu tapi di situ ada range-nya UKT ya. Saya tidak menuduh sebagai tapi overall dunia pendidikan kita itu rusak, Pak. Karena terjadi kapitalisasi. Salah satu. Nah, praktek kapitalisasi inilah yang harus dicegah agar kemudian hak memperoleh pendidikan tinggi itu bisa dinikmati oleh semua orang berdasarkan kriteria yang selayaknya. Jangan-jangan ada anak orang kaya yang sesungguhnya dia tidak bisa menerima bobot perkuliahan di perguruan tinggi, lalu kemudian dia masuk gara-gara dia bayar. Bayar lebih. Pada fakultas tertentu ya. Kan yang favorit itu kedokteran, ekonomi, manajemen dan segala macam. Itu kan terjadi praktek. Intinya begini, memang secara kasat mata ada praktek itu, praktek jual beli kursi. Terbukti. Iya. Motornya kan masuk sekian, bayar sekian kan gitu. Di Jakarta pun juga ada. Belum lagi ada titipan dari DPR dan lagi kan. Titipan dari DPR, dari pejabat, dari ini kan semua duit itu. Iya. Jadi kalau mindset dari pengelola perguruan tinggi itu adalah duit, maka hancur negara ini, Pak. Iya. Padahal kita hendak tugas negara, tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu menjadi tugas negara. Iya. Nah, kewajiban, iya. Dan tujuan kan, mencerdaskan. Kenapa tujuan negara itu mencerdaskan kehidupan bangsa? Kalau masyarakatnya cerdas, maka seluruh beban-beban yang dihadapi oleh warga negara itu bisa diselesaikannya sendiri secara mandiri. Kenapa? Cerdas ya. Orang cerdas itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena itu tujuan bernegara itu salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu harus di state secara tegas. Ditulis di dalam Undang-Undang Dasar, the founding fathers menginginkan bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas, bukan bangsa yang dungu. Padahal ini sejak dari reformasi itu, dunia pendidikan kita kan diberi porsi 20% dari beban anggaran APBN kita ya. Dan sekarang ini kan salah ada sekitar 600 triliun di sektor pendidikan itu. Diknas. Dari APBN sekitar 600 triliun. Nyaris itu berapa triliun lagi itu sudah 1 triliun. 1.000 triliun. Tapi kenapa biaya pendidikan semakin mahal? Perguruan tinggi terutama semakin mahal, itu yang membuat dan kasusnya seperti ini kan kemudian banyak mahasiswa mengeluh, ekspresikan protes mereka terhadap kampus di Utara, di Lampung, di UGM, di mana-mana, dan ini membahayakan gitu ya. Saya kira memang harus ada pembersihan di tubuh Dikti kan. Itu kebijakan pemerintah sebetulnya itu. Iyalah, kebijakan pemerintah dahulu oleh menteri sebelumnya. Pimpinan nasionalnya. Oleh menteri sebelumnya karena menterinya itu bekas rektor dari swasta, kemudian merasa perlu diberikan kelonggaran otonomi bahwa kampus yang dia kelola itu bisa mandiri dengan dana ini bisa juga mengelola tetapi mungkin karena waktu itu dananya tidak terlalu besar tapi efisien, tidak korup dan sebagainya. Masalahnya sekarang dananya besar tapi seakan-akan memberi beban begitu besar terhadap kepada mahasiswa kan. Satu sisi memang itu terjadi peningkatan kesejahteraan dosen di beberapa perguruan tinggi itu terjadi itu. Tetapi di sisi lain itu membuka peluang praktek-praktek
yang uncivilized itu. Bribery itu kan uncivilized. Iya. Padahal perguruan tinggi itu harus mendidik warga, ya, mahasiswa maupun dosennya, civitas akademika, untuk memberikan pelajaran-pelajaran tentang pentingnya kejujuran, pentingnya fairness, betul. pentingnya concern pada sesuatu yang sifatnya strategik, pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu penting. Itu harus menjadi ukuran pokok itu kan dari perguruan tinggi. Iya, betul. Bangsa kan? Iya, karena perguruan tinggi itu adalah miniatur dari sebuah bangsa. Kalau bangsanya itu bisa terkelola dengan baik melalui pendidikan tinggi, kenapa harus melalui perguruan tinggi? Karena pendidikan tinggi itu memungkinkan untuk memberikan kuliah-kuliah filsafat, ya, sesuatu yang hakikat. Anak pada masa belajar itu dia bisa menyerap hal-hal yang substantif dalam kehidupan, yakni berpikir integratif, berpikir mendalam, berpikir falsafi, berpikir wisdom. Itu penting bagi mahasiswa, karena mencetak mahasiswa itu sama dengan mencetak masa depan sebuah bangsa. Kalau mencetak mahasiswa atau luar perguruan tinggi kualitas sama dengan mencetak masa depan suatu bangsa. Kalau angka partisipasi dari perguruan tinggi itu rendah, maka bangsanya akan rendah kualitinya, kreativitasnya rendah, knowledge-nya rendah, skill-nya rendah, loyalty-nya rendah, moralnya rambruk, karena dihit. Jadi mereka tidak akan mengerti falsafah kehidupan. Bagaimana misalnya membawa bangsanya itu dengan kecerdasan yang dipunya. Sekarang hari ini kan orang-orang perguruan tinggi juga banyak terseret kepada praktek-praktek yang sifatnya pragmatisme lah, korup lah. Ada seorang mantan rektor yang kemudian dia dicurigai sebagai pengumpul barang-barang, pengumpul uang-uang yang haram, uang-uang sogokan, uang-uang itu. Dan itu menempel pada kekuasaan hari ini. Iya, tahu kan orangnya kan? Iya, tanpa kita harus sebut. Sebuah perguruan tinggi yang top, yang terkenal, dahulu itu sangat dihormati. Dia bekas rektor misalnya kan, dan dicurigai sampai ditulis di Tempo kan? Betul. Nah, saya sebagai jurnalis juga harus melihat itu, harus mengatakan itu agar diketahui oleh publik. Dan betapa orang pintar pun bisa terseret kepada praktek yang uncivilized itu. Padahal perguruan tinggi harus memberikan pelajaran yang. Ini kalau pola perguruan tinggi seperti ini yang begitu mahal, bisa jadi itu bisa merembes ke bawah. Pasti SMA. Mereka jual bangku, jual bangku, bisa jual kursi, ya kan? Mungkin sudah terjadi. Sudah terjadi, Pak. Sudah terjadi. Cuma karena di SMA ini ekspresi daripada siswa itu belum ini, maka tidak kelihatan. Dulu pernah terjadi, Pak, di beberapa kota, orang tua tuh melobi guru atau kepala sekolah agar anaknya bisa sekolah di situ, sekolah favorit misalnya. Orang tua yang kaya, the have, yang punya uang. Jadi dunia pendidikan ini rusak, Pak, tidak berdiri pada core-nya. Jadi ada banyak administrasi yang perlu dihajar itu. Untuk persyaratan-persyaratan administratif pendidikan itu sebenarnya tidak bersisian dengan quality, tetapi cenderung administrasi. Sekarang di perguruan tinggi itu banyak dosen-dosen bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia tidak sempat membaca. Kenapa bodoh? Karena dia tidak sempat berdiskusi, bertukar pendapat, berdebat. Karena apa? Dibebani oleh administrasi pendidikan yang berat. Dosen itu kan harusnya dia menjadi maha guru. Iya kan? Gurunya guru. Nah, kenapa kemudian dia tidak membaca? Karena dia dibebani oleh administrasi penelitian lah, administrasi kampus. Macam-macam semua. Itu jadi tidak punya kesempatan untuk cerdas. Sekali pada tahun 90-an akhir, pertengahan atau akhir, ada sebuah ceramah waktu itu di Makassar, di Jakarta yang waktu itu juga Profesor Nurholis Majid, masih ingat kan? Canur anak aktivis itu. Dia mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang tidak membaca. Literasinya rendah. Kan, dan sampai sekarang mungkin hasil penelitian sampai sekarang. Dan kita kalah jauh dengan India misalnya. Bayangkan kalau kemudian dosen yang maha guru, yang harusnya ilmunya up to date, ya kan, sehingga dengan up to date itu kemudian anak mahasiswanya menjadi pintar, ya. Dia beli buku aja nggak kuat misalnya kan, dia membaca aja sudah nggak mau. Lalu dari mana anak? Dan dia tidak menjadi pola
dosen itu kemudian hanya robot-robot saja yang menjalankan fungsi-fungsi kurikulum yang sebenarnya kurikulumnya itu tidak mencerdaskan. Dan harus dikoreksi total. Mungkin juga orientasinya uang juga. Iya, uang juga. Jadi banyak sekali administrasi pendidikan hanya cukup mengajar, administrasinya diberikan pengolahan administrasi di sekolahnya atau perguruan tinggi kepada mereka yang ahli di bidang administrasi itu perkantoran atau dia rangkap. Iya, dia rangkap karena honor. Banyak orang yang sesungguhnya dia harus menjadi ilmuwan, terpaksa harus menjadi dekan, terpaksa harus menjadi wakrek, rektor. Akhirnya dia mandul. Sebenarnya warek, dekan itu atau apa itu beda sekali dengan kegiatan ilmu pengetahuan. Dan tidak perlu mengajar. Tidak perlu. Ya mereka akhirnya tidak perlu mengajar. Padahal dia disekolahkan sampai doktor, lalu tidak membaca. Hanya karena menjadi pejabat tergiur oleh fasilitas-fasilitas yang ada. Teringat betul kita ya, berbeda situasinya itu setahun 90-an, 80-an akhir lah kita mengalaminya ya. Itu kan ada lapisan intelektual yang dinamika intelektualnya berkembang luar biasa. Iya dong. Dari di mana-mana itu kita masih betul ada M. Saifuddin. Di kampus-kampus tuh ada Amin Rais Saputi sebelum ada panen intelektual publik. Banyak panen. Tapi sekarang ini paling tidak itu setelah reformasi dia 10 tahun terakhir inilah. Kok sepi betul itu kampus itu ya. Dari kegiatan, dari wacana-wacana intelektual, pemikiran apa-apa. Sepi, nyaris tidak ada yang tampil sebagai pembawa gagasan-gagasan baru yang menyegarkan bangsa ini. Itu dikarenakan perpanjangan tangan dari rezim yang otoritarian ini ke dalam kampus. Padahal kampus itu adalah wilayah intelektual yang di situ harus disuburkan diskurs, debat, ruang-ruang kebebasan akademik. Tidak boleh rektor itu mengatur kebebasan intelektual dari para dosen dan termasuk memberi kritik terhadap rejim yang berkuasa kalau rejim yang berkuasa itu dianggap menyimpang dari kaidah-kaidah ilmu pengetahuannya. Iya dong. Hari ini karena sudah terlanjuran, maka kemudian banyak profesor yang karena menyentuh hal yang substantif, hal yang strategik. Apa itu? Konstitusi. Kan ramai itu kemarin kan. Para profesor kemudian berbicara, ada teman saya Profesor Susi dari Unpad itu, saya dorong terus untuk bicara dia secara keras ya, secara agar kemudian kritis ya kan. Saya senang beliau berani ya kan mengatakan apa adanya, kalau tidak maka bangsa ini akan tidak ada rem. Oke, Cak, ini mungkin sebagai kita sudah menjelang akhir diskusi kita. Jadi apa yang harus kita dilakukan supaya kita bisa ada pikiran negara ya menyadari itu sehingga UKT ini tidak menjadi beban yang berat bagi mahasiswa-mahasiswa, terutama mahasiswa yang pendapatan orang tuanya itu tidak terlalu besar, sehingga mereka bisa tetap menjalankan kuliahnya dengan tenang tanpa diberi beban yang begitu besar oleh perguruan tinggi, apalagi tinggi negeri gitu loh. Negara harus bikin ininya dalam bayangkan ya, harus memperbaiki regulasi yang ada, misalnya mengkaji ulang apakah eksistensi BHBN itu badan usaha badan hukum milik negara, BHMN ya atau apa itu ya, itulah pokoknya itu harus dikoreksi ulang karena selama reformasi ini mereka bergerak sesuai dengan kreativitas ini. Ada peluang untuk mencari uang. Bukan kreativitas intelektual semakin bagus di kampus-kampus, malah uang yang mencari uang mahasiswa dan sebagainya. Itu kan sama dengan tanda petik, itu kan sama dengan peras mahasiswa yang orang tua. Karena itu kasus dia kan memeras mahasiswa itu. Di mana itu? Di Lampung. Dan digunakan kemudian untuk kepentingan politik, kontestasi. Ya kan? Jadi memang moralnya rusak ya, karena itu harus dikoreksi semua produk-produkan itu. Atau pemerintah harus memanggil para rektor supaya pemerintah harus turun tangan, minimal Kementerian Pendidikan, bahwa ini terlalu mahal, karena itu kita kalau memang itu kebutuhannya ini kita subsidi misalnya. Iya dong, harusnya begitu dong. Jangan kemudian membiarkan mereka tuh membangun kreativitas yang itu justru merusak pendidikan itu sendiri. Kualitas pendidikan. Dahulu kampus-kampus besar itu kan memang bergengsi ya, kalau anak bisa diterima di perguruan tinggi negeri yang favorit begitu dengan jurusan yang favorit,
mereka juga bisa membantu adik-adiknya karena dia mendapatkan tempat kerja yang bagus, ya kan, sehingga dia bisa terus menggendong adiknya kuliahnya, karena memang diberi beban besar dari sisi pembiayaan. Iya betul. Jadi terjangkau gitu. Memang katanya ada subsidi silang dan sebagainya. Tapi saya kan kenyataannya kan tidak cukup juga kan itu, tidak besar untuk memang mengelola pendidikan itu membutuhkan dana besar. Tetapi kalau kemudian prakteknya terjadi kapitalisasi dari perguruan tinggi sendiri atas dasar kreativitas, bikin jalur ini, jalur itu, jalur ini, jalur itu kan memberikan peluang untuk abuse of power, ya kan? Di perguruan tinggi. Ya, Mak, bagaimana kemudian dibisniskan, pendidikan dibisnis? Salah total itu. Itu merusak peradaban. Merusak peradaban. Dan saya kira itu ya, mestinya pemerintah harus jeli juga fenomena itu dan mengantisipasi. Mengantisipasi bahwa apa sih yang menjadi kebutuhan kampus ini, misalnya maksimalnya apa. Dan ketika itu maksimalnya ini itu ditambah pemerintah. Uang perguruan tinggi itu bisa dikelola kok dengan 200.000 per bulan. Buktinya apa? Kampus Universitas Pamulang itu menjadi alternatif orang 100.000 lebih mahasiswanya. Dan dia bisa middle swasta. Dia bermandiri, nggak dibiayai oleh pemerintah. Dan dia bisa proses belajar ada di sana, dan saya dedicated to enlighten pada pendidikan. Kenapa saya juga mau turun, karena dia pro menjadi jembatan bagi mereka-mereka yang kurang menjadi sarjana, punya pendapatan yang rendah di biasa kuliah di situ, sektor kesehatan, bidan, mantri, apa semua terkenal. Terkenal. Baiklah kawan-kawan sekalian, saya kira itulah pikiran dari Caong atau Fatur Rahman Fadli, seorang jurnalis yang punya pengalaman panjang, kemudian seorang periset juga, akademisi juga, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat apa perbincangan saya dengan Pak Fatur Rahman Fadli. Amin. Melihat membahas soal situasi terkini dari dunia bangsa ini, dunia pendidikan kita yang banyak merasakan paling tidak mahasiswa dan orang tuanya, karena biaya UKT-nya dirasakan begitu banyak. Apalagi sekarang krisis ekonomi ya. Kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.